Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu membuat jalanan becek dan udara lembab. Lina berlari menuju rumah les di kawasan Kemang, tasnya basah kuyup. Dia baru saja menyelesaikan sheet kerja di kantor, tapi janji dengan Sari, guru les bahasa Inggrisnya, membuatnya tak bisa menunda. Pintu rumah les terbuka, dan Sari menyambutnya dengan senyum hangat. "Masuk cepat, Lin, kamu basah kuyup," kata Sari sambil menyodorkan handuk. Lina mengusap wajahnya, tapi saat mata mereka bertemu, ada sesuatu yang berbeda. Sari mendekat, tangannya menyentuh bahu Lina, dan tanpa sadar, bibir mereka bertemu dalam ciuman singkat yang penuh kejutan. Lina mundur, jantungnya berdegup kencang. "Ma, aku nggak tahu kenapa," gumam Sari, wajahnya memerah. Tapi malam itu, segalanya berubah. Lina pulang dengan pikiran berantakan dan besok paginya ibunya menemukan pesan di ponsel Lina yang tak sengaja tertinggal. Pesan dari Sari, "Aku tak bisa berhenti memikirkanmu." Ibu Lina marah besar, memanggil seluruh keluarga, dan memaksa Lina mengakui apa yang terjadi. "Kamu gila. Ini dosa besar," teriak ayahnya. Lina diam, tapi di dalam hatinya badai mulai berkecamuk. Lina adalah gadis biasa berusia 25 tahun, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta di Sudirman. Hidupnya teratur, bangun pagi, kerja, les bahasa Inggris 2 kali seminggu untuk meningkatkan karir, lalu pulang ke rumah orang tua di pinggiran Jakarta. Keluarganya konservatif, ayahnya seorang pegawai negeri yang taat beragama, ibunya ibu rumah tangga yang selalu mengawasi anak-anaknya. Lina tak pernah membayangkan dirinya akan jatuh cinta pada seorang wanita. Sari, 27 tahun, adalah guru les yang dia kenal melalui iklan online. Sari tinggal sendirian di rumah kecilnya, bekerja sebagai tutor relance setelah lulus dari universitas negeri. Dia punya masa lalu yang rumit, pernah menikah singkat dengan seorang pria atas desakan keluarga, tapi bercerai karena tak bahagia. Sari selalu menekan perasaannya terhadap wanita, tapi pertemuan dengan Lina membangkitkan sesuatu yang lama terkubur. Setelah kejadian itu, Lina menghindari Sari selama seminggu. Pesan-pesan Sari tak dibalas, tapi Lina tak bisa berhenti memikirkan ciuman itu. Itu bukan ciuman biasa, itu seperti api yang menyala di dada. Di kantor, Lina sering melamun, rekan kerjanya bertanya apa yang salah. "Kamu lagi jatuh cinta ya?" goda temannya. Lina tersenyum paksa, tapi di dalam dia bertanya-tanya, apakah ini cinta? Atau hanya khayalan? Malamnya, Lina akhirnya membalas pesan Sari, "Kita perlu bicara." Mereka bertemu di sebuah kai kecil di Blok M, jauh dari rumah. Sari datang dengan wajah cemas. "Lin, aku minta maaf. Aku nggak mau merusak hidupmu." Lina memandangnya, tangannya gemetar. "Aku juga nggak tahu, Sar. Tapi aku merasakan sesuatu." Percakapan mereka panjang, penuh keraguan. Sari menceritakan masa lalunya, bagaimana keluarganya memaksanya menikah, bagaimana dia merasa terjebak dalam norma masyarakat Indonesia yang masih memandang hubungan sesama jenis sebagai tabu. "Di sini orang seperti kita dianggap salah. Tapi aku capek berpura-pura," kata Sari. Lina mendengarkan, hatinya teriris. Dia ingat bagaimana teman sekolahnya dulu diejek karena dicurigai-gai, dan bagaimana keluarganya selalu mengajarkan bahwa pernikahan hanya antara pria dan wanita. Tapi saat Sari menyentuh tangannya, Lina tak bisa menyangkal getaran itu. Mereka memutuskan untuk mencoba, tapi secara rahasia. Pertemuan-pertemuan kecil, les yang berubah menjadi obrolan panjang, jalan-jalan di mal akhir pekan, ciuman singkat di mobil Sari. Lina merasa hidupnya lebih berwarna, tapi juga penuh ketakutan. Setiap kali pulang, dia berbohong pada ibunya tentang kemana dia pergi. "Les lagi, Bu," katanya, tapi suaranya bergetar. Ayahnya mulai curiga, sering bertanya tentang pacar. "Kapan kamu bawa cowok pulang, Lin? Umurmu sudah 25." Lina tersenyum tipis, tapi di dalam dia merasa bersalah.
Sari juga punya konfliknya sendiri. Mantan suaminya kadang menelepon mengingatkan tentang kesalahan di masa lalu. Kamu harus normal, Sar, katanya. Sari menangis sendirian tapi saat bersama Lina dia merasa kuat. Suatu hari mereka pergi ke Bogor untuk liburan singkat. Di sana, di tengah hutan, mereka berpelukan tanpa takut dilihat. Aku cinta kamu, Lin, bisik Sari. Lina membalas, tapi pikirannya dipenuhi pertanyaan, apakah ini benar? Apa yang akan terjadi jika keluarga tahu? Kembali ke Jakarta, tekanan semakin besar. Lina mulai merasa lelah berbohong. Di kantor, bosnya memuji kemajuan bahasa Inggrisnya, tapi Lina tahu itu berkat Sari, bukan hanya les. Malam itu, Sari mengajak Lina ke rumahnya. Mereka makan malam bersama, bicara tentang mimpi. Aku ingin hidup bebas, Lin, tanpa takut. Lina setuju, tapi saat mereka berciuman lebih dalam, ponsel Lina berdering. Ibu, kamu di mana? Sudah malam. Lina berbohong lagi, tapi suaranya tak meyakinkan. Pulang ke rumah, ibunya menunggu dengan wajah marah. Jangan bohong, Lina. Kamu sering keluar malam-malam. Ada apa? Lina diam, tapi hatinya hancur. Dia tahu rahasia ini tak bisa bertahan lama. Pagi itu, Lina bangun dengan kepala pusing. Malam sebelumnya, pertengkaran dengan ibunya berakhir dengan air mata. Kamu harus jujur, Lin, kalau ada masalah, cerita sama ibu. Lina hampir saja mengaku, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Dia takut kehilangan keluarga. Di kantor, dia fokus pada pekerjaan, tapi pikirannya melayang ke Sari. Pesan masuk, kita ketemu sore ini. Lina ragu, tapi akhirnya setuju. Mereka bertemu di sebuah taman di Menteng, duduk di bangku sambil memandang danau. Sari memegang tangannya. Aku tahu kamu lagi berat, Lin, tapi kita bisa lewati ini bareng. Lina mengangguk, tapi di dalam, konflik batinnya semakin dalam. Dia mencintai Sari, tapi juga mencintai keluarganya. Bagaimana memilih? Sari punya cerita sendiri. Sebagai anak sulung dari keluarga sederhana di Bandung, dia selalu diharapkan menjadi teladan. Pernikahannya dulu adalah upaya untuk memenuhi harapan itu, tapi gagal. Sekarang dengan Lina, dia merasa menemukan diri sejati. Tapi masyarakat Indonesia, dengan norma agama dan budaya yang kuat, membuatnya takut. Dia ingat berita tentang pasangan yang diusir dari kampung atau bahkan dipukuli. Kita harus hati-hati, Lin, katanya. Mereka mulai merencanakan masa depan, mungkin pindah ke kota lain atau bahkan luar negeri. Tapi itu hanya mimpi. Realitasnya, Sari masih bergantung pada pekerjaan tutor, dan Lina pada gajinya yang pas-pasan. Suatu hari, teman kantor Lina, Rina, curiga. Kamu sering senyum-senyum sendiri, Lin, pacar baru ya? Lina gelagapan. Enggak kok. Tapi Rina tak berhenti. Di makan siang, dia bertanya lebih dalam. Aku lihat kamu sering chat sama seseorang. Cowok atau cewek? Lina diam, tapi Rina tertawa. Ah, jangan-jangan cewek. Aman sekarang kan bebas. Kata-kata itu seperti pisau. Lina tahu di Indonesia bebas itu masih jauh. Malamnya dia cerita pada Sari. Aku takut ketahuan di kantor. Sari memeluknya. Kita kuat, Lini. Tapi pelukan itu tak menghilangkan keraguan. Lina mulai mempertanyakan moralnya. Apakah ini dosa? Keluarganya selalu mengajarkan bahwa cinta sesama jenis bertentangan dengan agama. Dia pergi ke masjid berdoa, tapi jawaban tak datang. Hubungan mereka semakin intens. Mereka menghabiskan akhir pekan di rumah Sari, memasak bersama, menonton film. Sari menceritakan masa kecilnya, bagaimana dia pertama kali merasakan ketertarikan pada teman perempuan di sekolah, tapi ditekan oleh orang tua. Aku pernah coba bunuh diri, Lin, karena merasa salah. Lina menangis mendengarnya. Jangan lagi, Sar.
Aku di sini. Tapi cerita itu membuat Lina semakin takut. Apa jika ketahuan Sari akan terluka lagi? Ayah Lina mulai lebih ketat. Kamu harus ikut pengajian mingguan, Lin, biar hatimu tenang. Lina setuju, tapi di pengajian Ustadz bicara tentang penyimpangan seksual sebagai ujian iman. Lina merasa ditampar. Pulang dia menangis sendirian. Tekanan dari luar semakin besar. Sari mendapat telepon dari ibunya di Bandung. Kapan kamu nikah lagi, Sar? Umurmu sudah 27. Sari berbohong, nanti, Bu. Tapi ibunya curiga. Jangan-jangan kamu masih seperti dulu. Sari diam, tapi hatinya hancur. Dia cerita pada Lina dan mereka memutuskan untuk lebih berhati-hati. Tapi cinta membuat mereka ceroboh. Suatu malam di pesta ulang tahun teman Sari, mereka minum sedikit dan berciuman di sudut ruangan. Tak disangka seorang teman melihat dan memotret. Foto itu menyebar di grup chat. Pagi harinya Sari panik. Lin, foto kita bocor. Lina gemetar. Foto itu samar, tapi cukup untuk membuat rumor. Di kantor, Rina mendekat. Itu kamu ya di foto? Sama cewek. Lina menyangkal, tapi hatinya berantakan. Lina pulang dan ibunya sudah menunggu dengan ponsel di tangan. Ini apa, Lin? Foto ini dari mana? Lina diam, air mata mengalir. Ibu menangis. Kamu lesbi. Ya Allah. Ayah datang, marah besar. Ini pengaruh buruk. Siapa cewek itu? Lina mengaku tentang Sari. Keluarga gaduh. Adik Lina memandangnya aneh. Kak, kamu gila. Malam itu, Lina dikurung di kamar, pikirannya penuh konflik. Apakah dia harus putus dengan Sari? Atau lawan keluarga? Pagi berikutnya, rumah Lina seperti medan perang. Ayahnya memanggil seluruh saudara untuk musyawarah keluarga. Mereka duduk di ruang tamu memandang Lina seperti penjahat. Kamu harus berhenti, Lin, ini dosa besar, kata paman. Lina diam, tapi di dalam dia membela diri. Ini bukan pilihan, Pak. Ini aku. Tapi kata-kata itu tak keluar. Sari menelepon, tapi Lina tak angkat. Dia takut. Sari khawatir, datang ke rumah Lina diam-diam, tapi ibu Lina melihat. Kamu yang merusak anakku. Sari mundur, tapi Lina keluar. Sar, pergi dulu. Sari pergi dengan hati hancur. Keluarga Lina memaksa dia ke psikolog. Kamu sakit, Lin, ini bisa disembuhkan. Di sesi pertama, psikolog bertanya banyak. Kenapa kamu suka wanita? Lina jawab, aku cinta Sari. Psikolog menggeleng. Ini pengaruh lingkungan. Kamu harus ubah. Lina marah, tapi tak berani lawan. Pulang dia cerita pada Sari, ia cat. Mereka bilang aku sakit. Sari balas, kita nggak sakit, Lin, ini normal. Tapi di Indonesia, normal itu relatif. Berita tentang diskriminasi sering muncul, raya di klub penolakan kerja. Lina takut kehilangan pekerjaan. Di kantor, rumor menyebar. Bos memanggil Lina. Aku dengar ada isu pribadi. Jangan sampai ganggu kerja. Lina mengangguk, tapi rekan kerja mulai menjauh. Rina yang dulu ramah, sekarang dingin. Aku nggak nyaman, Lin. Lina terluka. Sari juga mengalami hal sama. Murid lesnya berkurang, orang tua curiga. Anak saya nggak mau les sama orang seperti itu. Sari kehilangan pendapatan tapi tetap bertahan. Mereka bertemu diam-diam di hotel murah. Kita harus kuat, Lin. Tapi pelukan itu penuh air mata. Keluarga Sari tahu dari rumor. Ibunya datang dari Bandung, marah. Kamu malu-maluin keluarga. Putus sekarang. Sari menangis. Bu, aku cinta dia. Ibu memukulnya. Cinta apa? Ini setan.
Sari terdiam, tapi hatinya teguh. Dia pilih Lina. Tapi harga mahal, ibunya tak mau bicara lagi. Lina juga diusir dari rumah sementara. Pergi kalau kamu nggak berubah, kata ayah. Lina tinggal di kosan teman tapi merasa sendirian. Konflik moral semakin dalam, apakah dia egois? Apakah dia menyakiti orang tua? Mereka memutuskan untuk bertahan. Sari cari kerja baru, Lina fokus karir. Tapi masyarakat tak berhenti. Suatu hari di jalan mereka diganggu cowok. Lesbi. Pulang sana. Mereka lari tapi trauma. Lina mulai ragu. Mungkin kita salah, Sar. Sari marah. Jangan bilang gitu. Kita benar. Pertengkaran pertama terjadi. Lina pulang ke kosan menangis. Apakah ini layak? Pertengkaran semakin sering. Lina merasa tertekan, Sari juga. Kamu mau putus? Tanya Sari. Lina diam tapi cinta masih ada. Mereka rekonsiliasi tapi luka tetap. Keluarga Lina tak berhenti, ayahnya hubungi Sari, ancam. Jauhi anakku atau aku lapor polisi. Sari takut tapi tak mundur. Aku cinta Lina, Pak. Ayah marah, putus komunikasi. Lina tahu marah pada Sari. Kenapa kamu angkat? Konflik semakin dalam. Di kantor, Lina dipecat. Kamu ganggu citra perusahaan. Lina hancur. Cari kerja baru sulit karena rumor. Sari bantu tapi uang menipis. Mereka pindah ke apartemen kecil di pinggiran. Hidup susah tapi bersama. Tapi tekanan masyarakat, tetangga gosip, mereka pasangan aneh. Sari depresi, minum obat. Lina khawatir. Jangan gini, Sar. Teman lama Sari datang, tawari bantuan. Tapi ternyata teman itu suka Sari dulu. Putus sama Lina, aku bisa bantu kamu normal. Sari tolak, tapi Lina curiga. Kamu selingkuh. Pertengkaran besar. Sari marah, pergi semalam. Lina sendirian, renungkan pilihan. Apakah ini pengkhianatan? Sari kembali, minta maaf. Tapi luka dalam. Mereka coba perbaiki, tapi keluarga Lina datang. Ibu menangis. Pulang, Lin, kami makan kalau kamu berubah. Lina ragu. Pilih keluarga atau Sari. Dia pilih Sari, tapi ibu pergi dengan hati hancur. Lina merasa bersalah. Caotro, Sari dapat tawaran kerja di luar kota. Kita pindah, Lini. Tapi Lina takut. Bagaimana kalau gagal lagi? Mereka berdebat dan dalam amarah, Lina bilang, mungkin kita memang salah. Sari terluka, pergi. Lina menyesal, tapi terlambat. Lina sendirian di apartemen, hari-hari berlalu tanpa Sari. Dia cari kerja, tapi pikiran penuh penyesalan. Telepon Sari tak diangkat. Lina pergi ke Bandung cari Sari. Ketemu di rumah ibunya. Sar, Ma. Sari dingin. Kamu ragu terus, Lin, aku capek. Mereka bicara panjang, air mata mengalir. Sari cerita tentang luka masa lalu, bagaimana masyarakat buat dia merasa salah. Lina sadar, dia juga korban norma itu. Aku salah, Sar. Aku mau lawan bareng. Sari memakan, mereka peluk. Tapi realitas keras. Keluarga Lina tak mau tahu lagi. Sari juga kehilangan keluarga. Mereka pindah ke Bali, cari hidup baru. Di sana, komunitas lebih terbuka, tapi tantangan tetap. Lina dapat kerja di hotel, Sari tutor online. Hidup stabil, tapi luka lama sesekali muncul. Suatu hari, Lina dapat surat dari ibu, aku rindu kamu, tapi aku tak bisa terima. Lina menangis, tapi teguh. Tahun berlalu, mereka kuat. Tapi cerita ini bukan akhir bahagia sempurna. Mereka bayar harga, kehilangan keluarga, teman, stabilitas. Tapi mereka temukan kedamaian dalam cinta.
Apakah mencintai sesama jenis itu salah, atau masyarakat yang perlu berubah?